Halo guys, selamat datang di channel Namikaze Yondaime. Di cerita sebelumnya saat Boruto dan Narumi sedang mengobrol tiba-tiba mereka mendapat serangan dadakan dari musuh. Musuh itu menangkap Narumi dan mengancam Boruto untuk menyerahkan gulungan ninja. Dan cerita pun berlanjut. Musuh itu rupanya adalah ninja Iwagakure dia, dengan kunainya mengancam mengarahkan pada leher Narumi, sehingga membuat situasi Boruto menjadi terpojok. Kurotsuchi berkata serahkan gulungan itu, jika temanmu ingin selamat. Narumi terlihat marah dia berkata jangan serahkan itu Boruto. Kurotsuchi berkata diam kau. Sadar posisimu bukan sedang negosiasi. Boruto lalu mengeluarkan gulungan ninja dan berkata ini kan yang kalian cari. Lepaskan dulu temanku setelah itu aku akan memberikan gulungan ini. Kurotsuchi dengan marah berkata sudah kubilang, kalau ini bukan sedang bernegosiasi. Serahkan gulungan itu dalam hitungan ketiga, maka aku akan melepaskan temanmu. Boruto berkata baiklah. Boruto lalu melemparkan gulungan itu ke atas dan tim Kurotsuchi hampir menangkapnya. Tiba-tiba Boruto menggunakan jutsu petir Nagashi dan mengejutkan semua ninja Iwagakure itu. Seketika tubuh Kurotsuchi dan timnya pingsan tidak dapat bergerak. Dan Boruto kembali mengambil gulungan miliknya. Dia lalu membebaskan Narumi. Boruto berkata, "Apa kau baik-baik saja Narumi?" Narumi berkata, "Iya aku baik-baik saja Boruto." Kau memang hebat Boruto, saat situasi terdesak pun kau bisa mengalahkan musuh. Kau adalah ninja yang jenius. Boruto berkata sekarang kita urus mereka. Boruto lalu mengikat tubuh Kurotsuchi dan timnya sebelum mereka sadar dan mengambil gulungan ninja milik tim Kurotsuchi. Boruto berkata dengan ini kita berhasil mendapatkan dua gulungan dan mereka tidak akan bisa bergerak dengan ikatan ini. Rock Lee pun terbangun dari tidurnya. Setelah mendengar kebisingan di luar, Rock Lee berkata, "Ada apa ini?" Narumi menjawab, "Kita kedatangan musuh, tapi sudah ditangani Boruto." Mendengar hal itu, membuat Rock Lee terkejut. "Benarkah? Kenapa tidak ada yang membangunkanku?" Boruto menjawab, "Sudahlah Rock Lee, masalahnya juga sudah selesai. Tolong gantikan aku berjaga, aku ingin tidur sebentar." Rock Lee dengan semangat berkata, "Baiklah serahkan saja padaku." Boruto lalu masuk ke dalam gua dan berbaring. Boruto lalu menatap telapak tangannya. Dalam hatinya Boruto berkata cakraku hampir habis setelah menggunakan beberapa jutsu. Ini sangat buruk. Boruto lalu memejamkan matanya dan tertidur. Dalam tidurnya Boruto bermimpi. Dalam mimpi itu dia berada di sebuah tempat yang mirip dengan Gunung Meoboku. Boruto berkata di mana ini, sepertinya ini tidak asing bagiku. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba cahaya terang muncul. Dari balik cahaya itu muncul sosok moyang shinobi yaitu Hagoromo. Boruto berkata kakek Hagoromo. Hagoromo berkata lama tidak bertemu Boruto, sepertinya kau sedang mengalami kesulitan ya. Boruto menjawab sebenarnya aku sedang ada di mana sekarang kan? Mengapa kekuatanku menghilang? Hagoromo berkata sebenarnya ini adalah dimensi yang diciptakan oleh Atsutsuki Shibai. Dia memang berencana untuk menjebakmu di sini. Tanda karmamu pun disegel olehnya melalui dimensi ini. Boruto berkata lalu, apakah kakak bisa menolongku? Hagoromo berkata maaf Boruto, tapi kekuatanku kalah jauh dibandingkan Shibai. Tapi aku bisa sedikit membantu. Aku akan memberikan sedikit cakraku padamu. Hagoromo lalu memberikan cakranya pada Boruto. Terlihat sebuah lingkaran muncul di telapak tangannya. Boruto berkata, "Apa ini kakek?" Hagoromo menjawab itu adalah segel matahari. Dengarkan Boruto, akan ada shinobi yang memiliki segel bulan sabit di telapak tangannya. Saat kau bertemu dengannya dia akan membantumu menghancurkan musuh dan mengeluarkanmu dari dimensi ini. Boruto bertanya siapa orang itu? Hagoromo menjawab kau akan segera menemuinya Boruto. Bersabarlah sebentar. Tiba-tiba Boruto terbangun dari tidurnya. Boruto mengingat mimpinya bertemu dengan Hagoromo. Dia lalu melihat telapak tangannya terdapat segel matahari. Jadi itu bukan mimpi biasa. Kakek Hagoromo datang untuk menolongku. Terima kasih kakek. Dari luar Narumi datang dan berkata kau sudah bangun Boruto, saatnya melanjutkan perjalanan kembali.
Boruto berkata, "Baiklah Narumi, aku akan segera keluar." Di luar gua terlihat Kuratsuchi dan timnya masih terikat. Kuratsuchi berkata, apa yang kalian lakukan? Cepat bebaskan kami." Narumi menjawab, "Dengar ya, sekarang posisimu bukan sedang bernegosiasi." Kuratsuchi berkata, "Baiklah, maafkan kami, tolong lepaskan kami. Kami akan memberikan gulungan kami pada kalian." Narumi berkata sambil meledak, "Terlambat Nona. Kami sudah mengambilnya," kata Narumi sambil tersenyum. Narumi berkata, "Baiklah semuanya, ayo kita lanjutkan perjalanan menuju lokasi ujian Chunin berikutnya." Boruto dan timnya lalu kembali berjalan. Rock Lee berkata, "Apakah mereka baik-baik saja dengan kondisi terikat itu?" Boruto menjawab, "Tenang saja, ikatan itu akan lepas 1 jam lagi. Aku sudah memantrainya." Narumi berkata, "Kau ternyata jahil juga Boruto." Setelah sehari penuh mereka berlari, akhirnya mereka berhasil sampai pada tempat tujuan. Di sana sudah ada beberapa kelompok yang telah sampai terlebih dahulu. Narumi berkata, "Sepertinya mereka terlihat sangat kuat. Aku penasaran bagaimana ujian selanjutnya." Boruto menjawab, "Tentu saja mereka pasti sangat kuat, karena medan yang kita hadapi adalah gurun iblis." Sambil menunggu tim lain yang datang, Boruto dan timnya lalu duduk dan beristirahat. Tiba-tiba datang kelompok shinobi dari Takigakure. Saat kelompok itu melewati Narumi, Narumi merasa ada sesuatu yang aneh dengan dirinya. Narumi dalam hatinya berkata, "Perasaan apa ini? Siapa gadis itu?" "Aku merasakan cakra yang tak biasa." Rupanya yang dijumpai oleh Narumi adalah Fu. Dia adalah seorang Jinchuriki sama seperti Narumi. Tampaknya Fu terlihat lebih kuat dibanding dengan Narumi. Boruto berkata, "Apa kau baik-baik saja Narumi? Kau terlihat melamun." Narumi berkata, "Tidak Boruto, aku baik-baik saja." Boruto lalu mengambil sapu tangan yang terjatuh dan berkata, "Hei Nona, apakah sapu tangan ini milikmu?" Fu lalu menoleh ke belakang, seketika wajahnya berseri saat melihat Boruto. Dia tersenyum dan berkata, "Benar, ini milikku." Boruto lalu melangkah ke depan dan memberikannya pada Fu. Fu menerima sapu tangan itu sambil memegang tangan Boruto dengan erat. Dalam hatinya Fu berkata, "Aku memang sengaja menjatuhkannya. Tak kusangka dia lebih tampan saat dilihat dari dekat." Boruto berkata, "Maaf, genggamanmu terlalu kuat." Fu berkata, "Maaf, kalau boleh tahu siapa namamu?" Boruto menjawab, "Namaku Boruto." Fu berkata, "Boruto ya. Nama yang sangat tampan, setampan orangnya." Tiba-tiba rekan tim Fu mendekat padanya dan menarik tubuhnya. Mereka berkata, "Dasar kecentilan. Lihat cowok tampan, lalu melupakan kita. Ayo kita pergi, bagaimanapun juga mereka adalah lawan kita nanti di ujian berikutnya." Fu berkata, "Boruto, sampai jumpa lagi. Bagaimana, cukup seru bukan? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya." Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.